Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pemirsa? Sehat semuanya ya? Mudah-mudahan rezeki lancar dan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Umur panjang dan barokah. Itu harapan kita semuanya. Tak lupa, mudah-mudahan kedepannya bangsa kita itu bisa mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, sejahtera. Dan saya ucapkan selamat datang di channel YouTube Adil Makmur Sejahtera. Yeay. Nah pemirsa, di sini saya akan menayangkan penjelasan Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan pajak 12%. Yang mana beliau ini sebetulnya menjalankan undang-undang yang berlaku, sudah diundang-undangkan, disetujui oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kita nggak usah khawatir pemirsa ya. Kita ini rakyat-rakyat kecil, sudah ada perwakilan namanya DPR. Yang jelas DPR menyetujui, itu berarti murni pure untuk kepentingan rakyat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan yang disetujui oleh DPR itu pasti sudah lulus uji. Ini berarti kebijakan sudah benar untuk kepentingan rakyat. Aduh, ini kalau berlama-lama saya ngomong bisa ditinggal sama pemirsa, bisa di-skip ini dan tidak di-subscribe nanti. Ayo subscribe dulu, kita langsung tayangkan penjelasan dari Menteri Keuangan maupun Bapak Presiden Prabowo Subianto ya terkait pajak 12% itu. Oke pemirsa, yuk kita simak. Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak, berpihak kepada kepentingan nasional, dan berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI, hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Ya, saya ulangi ya supaya jelas. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Sedangkan seluruh barang jasa yang lain yang selama ini 11% tetap 11%, tidak ada atau tidak terkena kenaikan 12%. Jadi yang 12% apa? Yaitu barang yang sangat mewah yang diatur dalam PMK nomor 15 tahun 2023. Itu itemnya sangat sedikit. Boleh dikasih nggak sama saya? Supaya tidak menimbulkan spekulasi. Tadi kan contohnya yaitu tadi private jet, kemudian yacht atau kapal pesiar, ada di dalam grup ya. Oke, di PMK ini saya sampaikan ya, barang yang terkena PPN 12% adalah lampiran ini. 1. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan berbagai jenis yang seperti itu dengan harga jual 30 miliar atau lebih. Kedua, balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Kemudian kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%, yaitu helikopter, pesawat udara dan kendaraan udara lain. Jadi tadi private jet, dan kelompok senjata api kecuali untuk kepentingan negara. Kemudian kelompok kapal pesiar mewah,
kecuali yang untuk angkutan umum, kapal pesiar, kapal ekskursi, yah, itulah yang kena. Udah, itu saja yang kena 12%. Oh, sama kendaraan bermotor gimana? PPNBM. Dan kendaraan bermotor yang kena PPNBM. Jadi itu saja yang kena 12%. Yang lainnya, Bapak dan Ibu sekalian, yang selama ini sudah 11% tidak ada kenaikan. Jadi mulai sampo, sabun, dan segala macam yang sudah sering di media sosial itu sebenarnya tetap tidak ada kenaikan PPN. Begitu ya? Tadi saya juga ingin sampaikan bahwa seluruh stimulus yang selama ini sudah diumumkan akan tetap berlaku. Yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden yang 38 triliun itu adalah hanya stimulus yang memang tambahan. Tapi sebenarnya total stimulus adalah 265 triliun yang selama ini sudah kita sampaikan. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi yaitu bantuan pangan beras 2 bulan Januari Februari untuk 16 juta penerima yaitu 10 kg tetap diberikan. Kemudian pelanggan listrik dengan daya 2200 VA atau lebih rendah diberikan diskon 50% selama 2 bulan. Kemudian JKP untuk pekerja yang mengalami PHK mendapatkan kemudahan akses. Perpanjangan untuk PPh final dari UMKM sebesar 0,5% dari omset sampai dengan tahun 2025 akhir. Dan UMKM dengan omset di bawah 500 juta tidak membayar PPh atau pajak penghasilan. Jadi 0 pajaknya. Kemudian juga tadi insentif PPh pasal 21 yaitu pajak penghasilan karyawan dengan gaji sampai 10 juta juga ditanggung oleh pemerintah. Pembiayaan untuk industri padat karya juga akan dilakukan untuk revitalisasi mesin dengan subsidi 5%, subsidi bunganya. Bantuan untuk jaminan kecelakaan kerja di sektor padat karya di mana 50% iurannya dibayarkan oleh BPJS Tenaga Kerja. Dan insentif lain untuk kendaraan berlistrik, kendaraan bermotor listrik, kendaraan hybrid, dan PPN untuk pembelian rumah yang selama ini sudah kita umumkan, yaitu dengan harga jual sampai dengan 5 miliar atas 2 miliar pertamanya dikenakan diskon skema untuk PPN ditanggung pemerintah sampai dengan bulan Juni 100% diskonnya, dan untuk semester keduanya diskonnya turun 50%. Jadi semua stimulus tadi 265,6 triliun. Yang ada tambahan belanja tetap kita akan kelola di dalam APBN. Mungkin itu yang kita ingin tegaskan ya. Jadi PPN untuk semua barang jasa yang selama ini tetap dikonsumsi oleh masyarakat tetap pada rate yang sama, tidak ada kenaikan 12% kecuali barang yang sangat-sangat mewah. Sementara stimulus yang sudah kita sampaikan tetap akan dilakukan. Kita berharap dengan kombinasi itu maka kondisi masyarakat akan jauh bisa diperbaiki, kondisi perekonomian, tekanan, dan juga tadi pertumbuhan ekonomi terutama untuk kuartal ke-1 tahun 2025 bisa terjaga baik, dan kemudian kita nanti akan mulai masuk untuk puasa dan Idul Fitri. Ini semuanya adalah tujuannya menjaga seluruh kinerja perekonomian, dan yang ditegaskan Presiden, kita akan terus menjalankan instrumen perpajakan untuk menjalankan prinsip keadilan dan pemihakan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman wartawan. Kami nanti akan menyampaikan seperti biasa untuk APBN 2025 bagaimana kita akan menyampaikan kinerjanya, tetap akan kita sampaikan kepada teman-teman media setiap bulan seperti yang biasa kita lakukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke pemirsa, gimana? Sudah di-subscribe? Ayo subscribe dulu pemirsa. Yuk kita lanjut. Nah pemirsa, sudah sangat jelas sekali ya pemirsa ya, bahwasanya kebijakan pemerintah menaikkan pajak 12% demi kepentingan rakyat secara menyeluruh.
Dan itu pajak 12% hanya untuk barang-barang mewah, yang super mewah, yang bernilai 30 miliar. Tidak usah khawatir, mereka dikasih pajak atau PPN naik 12%, mereka masih tetap bisa makan. Orang-orang seperti mereka itu pasti kehidupannya mewah, pemirsa. Beda dengan kayak kita ini yang setiap harinya ya kerja banting tulang, kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala. Istilahnya seperti itu, pemirsa. Kerja keras hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Gak kepikiran barang-barang mewah, gak kepikiran pergi ke luar negeri. Ya, coba lihat mereka. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, kenaikan 12% itu kalau memang kita itu cinta terhadap tanah air dan bangsa, apa yang untuk bangsa dan negara kita sumbangkan. Kita sudah tidak perang, ya. Kita ini kan sudah menikmati kemerdekaan. Sebagai wujud rasa syukur, yuk kita sumbangsih ya dari hasil usaha kita, upaya kita untuk bangsa dan negara. Ini mana buktikan yang demo-demo, yang protes-protes terkait kenaikan PPN 12%. Apa yang sudah Anda kerjakan buat negara? Sumbangsih Anda itu apa? Jangan nggak percaya pada pemerintahan. Kita harus percaya pemerintahan bisa berbuat sesuatu, membangun bangsa dan negara ini untuk target 2045 itu Indonesia emas. Siapa yang enak? Ya kita semuanya. Ya kalian-kalian yang orang-orang kaya raya ini, yang punya barang-barang mewah, itu pasti tambah kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin akan diangkat derajatnya, bukan yang semakin miskin dong. Kalau sudah makmur, sejahtera, otomatis ya warga miskin tapi tetap apa? Akan terayungi. Mudah-mudahan tetap terwujud, segera terwujud ya, kehidupan adil makmur sejahtera. Mudah-mudahan. Oke, like, comment, subscribe. Kita diskusi di sini. Dan jumpa lagi di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.